Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa syukur, kami hadirkan sebuah kisah agung yang telah menginspirasi jutaan hati di seluruh dunia. Kisah tentang cinta, pengorbanan, dan keimanan seorang ibu yang namanya diabadikan dalam ibadah suci umat Islam, Siti Hajar. Air mata Siti Hajar, ibu yang berlari demi anak tercinta, bukan sekadar cerita masa lalu. Ini adalah cerminan dari keteguhan hati seorang perempuan yang ditinggal di tengah padang pasir tanpa siapapun, namun tidak pernah kehilangan harapan. Ini adalah kisah tentang keyakinan yang tak tergoyahkan, dan doa-doa yang menembus langit. Kita akan menyelami perjalanan seorang ibu yang berlari antara dua bukit, bukan karena putus asa, tetapi karena cinta dan iman. Semoga kisah ini bukan hanya menggetarkan hati, tetapi juga memperkuat keyakinan kita bahwa Allah selalu bersama hambanya yang bersabar dan berserah. Selamat menyimak. Pernahkah kau bayangkan, menjadi seorang ibu yang harus memilih antara menyerah, atau terus berlari di tengah kematian yang mengintai anakmu? Inilah kisah nyata yang tak lekang oleh waktu. Kisah tentang cinta, iman, dan air mata. Di bawah teriknya mentari padang pasir, seorang perempuan berdiri memandangi bayi kecilnya yang mulai menangis pelan. Tangisan itu bukan tangisan biasa. Itu jeritan lapar, haus, dan ketakutan. Namanya Hajar, seorang ibu yang ditinggal suaminya di tengah lembah kering tak bernyawa. Tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada manusia. Tapi Hajar tidak menyesal. Ia percaya ini bukan akhir, tapi awal dari sebuah keajaiban. Namun malam segera datang, dan suara binatang gurun mulai terdengar. Dengan segenap jiwa, ia memeluk sang bayi, dan menatap langit. Ya Allah, lindungilah anakku. Malam turun perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Hajar duduk menggigil, memeluk Ismail erat-erat. Tangis si kecil makin lirih, seperti mulai kehilangan tenaga. Hajar bangkit. Ia tidak bisa hanya menunggu keajaiban. Kakinya menapaki bukit Syafa, lalu menengok ke arah anaknya. Harapannya sederhana, barangkali ada air, atau seseorang datang menolong. Tapi tak ada siapa-siapa. Dengan langkah gontai, ia turun dan berlari ke Bukit Marwah. Tak juga ada jawaban. Tapi Hajar tidak menyerah. Ia kembali ke Syafa, lalu ke Marwah. 7 kali. Matanya mengabur oleh tangis dan kelelahan. Namun jiwanya teguh. Ia yakin, Allah tidak tidur. Allah pasti melihat. Di saat langkah terakhirnya melemah, langit mulai menunjukkan tanda. Tanah di dekat kaki kecil Ismail tampak bergerak. Sesuatu sedang terjadi. Tubuh Hajar lelah bukan main. Keringat menetes deras, napasnya memburu, tapi tak sekalipun ia membiarkan rasa lelah mengalahkan cintanya pada sang anak. Ia menatap Ismail dari kejauhan, tubuh kecil itu masih meringkuk, menangis pelan, dan mulai tak bergerak. Panik merambat ke seluruh tubuhnya. Namun saat ia berlari kembali mendekat, sesuatu yang aneh terlihat. Tanah di dekat tumit Ismail seperti bergerak. Ia terhenti, menajamkan mata. Dari celah pasir yang retak, muncullah tetesan air, bening, jernih, dan mengalir. Seketika Hajar menjerit pelan, tak percaya. Ia menggali cepat-cepat dengan tangan gemetaran, membentuk cekungan di sekitar air yang mulai membuncah deras. Zam-zam, zam-zam, bisiknya, penuh rasa syukur dan takjub. Air itu terus memancar, melimpah, seolah menjawab seluruh doanya, jeritannya, dan tangisan sunyinya selama ini. Air yang kelak akan menjadi berkah dunia. Dengan tergesa ia basahi bibir Ismail, yang perlahan membuka mata, menyambut hidup kembali. Hajar menangis. Tapi kali ini bukan tangis putus asa, melainkan tangis kelegaan. Ia tahu, Allah mendengar. Allah menjawab. Di tengah kehampaan gurun, mata air itu menjadi simbol harapan abadi. Bukan hanya untuk Hajar, tapi untuk seluruh umat manusia kelak. Hajar duduk di tepi mata air itu, memandangi alirannya yang tak kunjung henti. Di tangannya, Ismail sudah tenang, tertidur dengan nafas kecil yang mulai teratur. Sesekali, Hajar mengusap wajah anaknya dengan air itu,
air yang telah menyelamatkan hidup mereka. Ia masih belum percaya, dari tanah yang tandus, Allah tumbuhkan kehidupan. Hari demi hari berlalu, dan air itu terus memancar. Hajar mulai mengatur kehidupan di sekelilingnya, membuat tempat berteduh sederhana dari ranting dan daun kurma yang terbawa angin. Tak ada seorang pun di sekitar, namun hati Hajar tak lagi gentar. Ia tahu, tempat ini kini dijaga Sang Maha Kuasa. Beberapa hari kemudian, dari kejauhan terdengar derap kaki unta. Sekelompok kafilah dari suku Jurhum yang sedang mencari jalur air melintasi lembah itu. Mereka heran ketika melihat burung-burung terbang mengitari area yang sebelumnya dikenal gersang. Dengan penasaran, mereka menelusuri arah burung itu, hingga tiba di hadapan Hajar dan Ismail. Para lelaki itu terpana. "Apakah kami boleh tinggal di sini, wahai wanita?" tanya salah satu dari mereka. Hajar mengangguk, dengan syarat satu, air ini tetap menjadi milik anaknya. Dan dari situlah semuanya dimulai. Kehidupan tumbuh di lembah sunyi itu. Sebuah komunitas mulai terbentuk, dan Ismail kecil tumbuh dikelilingi orang-orang yang mencintainya. Mata air yang dulu muncul dari keajaiban, kini menjadi pusat kehidupan, sumber berkah yang abadi. Tapi bagi Hajar, semua itu adalah pengingat bahwa cinta seorang ibu dan kepercayaan penuh kepada Tuhan mampu mengubah kemustahilan menjadi kenyataan. Tahun-tahun berlalu. Ismail tumbuh menjadi anak yang kuat dan taat. Di matanya, tak ada sosok yang lebih mulia dari ibunya, perempuan tegar yang membesarkannya dengan air mata, doa, dan cinta. Lembah Bakah yang dulu sunyi kini menjadi tempat hidup, tempat suku Jurhum bermukim, dan mata air Zam-Zam mengalir abadi. Lalu suatu hari, bayangan seorang pria muncul dari balik debu padang pasir. Ibrahim, sang ayah, kembali menatap putranya dari kejauhan. Hati Hajar berguncang. Ada rindu, ada bahagia, namun juga firasat aneh yang menyelinap tanpa suara. Ibrahim telah menerima wahyu, mimpi yang terus berulang. Sebuah perintah yang hampir tak bisa diterima akal manusia, menyembelih anaknya sendiri, Ismail. Dengan wajah muram namun penuh iman, Ibrahim pun bicara pada Hajar. Awalnya ia tak mampu berkata banyak, hanya tatapan yang berbicara. Tapi Hajar tahu, ini bukan pertemuan biasa. Apakah ini perintah dari Allah? Tanya Hajar dengan suara pelan, mata menahan air mata. Ibrahim mengangguk. Dan di sanalah kebesaran hati Hajar diuji kembali. Perempuan yang ditinggal di padang tandus tanpa protes, kini diuji untuk merelakan anak yang telah ia besarkan dengan segala pengorbanan. Jika itu datang dari Allah, maka Dia akan menjaganya, ucap Hajar dengan air mata yang jatuh tanpa bisa ditahan. Aku ridha. Maka berangkatlah Ibrahim dan Ismail menuju tempat yang kelak dikenal sebagai Mina. Hajar hanya bisa memandangi punggung keduanya menjauh, dengan hati yang remuk, namun jiwa yang tunduk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal ia percaya, Allah Maha Penyayang. Langit pagi itu begitu tenang, seolah menahan napas atas apa yang akan terjadi. Ibrahim menggandeng tangan Ismail dengan hati berat, namun langkahnya pasti. Di sisi lain, Ismail berjalan tanpa keluhan. Ia tahu, ini adalah perintah dari Allah. Dan sebagai anak dari seorang nabi, ia pun siap taat sepenuhnya. Di kejauhan, Hajar hanya bisa menengadah, berdoa dalam diam, berharap bahwa Allah akan menunjukkan jalannya. Hatinya menangis, tapi lisannya tetap memujinya. Ia tahu, tiada satupun yang lebih mencintai Ismail melebihi Allah sendiri. Di atas sebuah batu, Ibrahim membaringkan Ismail. Tangannya gemetar saat mengangkat pisau. Air mata jatuh, tetapi hatinya tetap berserah. Wahai anakku, jika kau merasa takut, katakanlah, ucap Ibrahim. Ismail hanya tersenyum. Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, ayah. Engkau akan mendapati aku, insya Allah, termasuk orang-orang yang sabar. Lalu, pisau itu digerakkan. Namun keajaiban pun terjadi. Pisau yang tajam itu tak mampu memotong sedikit pun kulit Ismail. Berulang kali dicoba,
tetap tak berhasil. Hingga terdengar suara dari langit. "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya ini adalah ujian nyata." Kemudian seekor domba besar diturunkan dari surga sebagai pengganti Ismail. Ibrahim segera menyembelih domba itu sebagai bentuk ketaatan, sementara Ismail berdiri tegak di sisinya. Di lembah jauh, Hajar merasakan ketenangan menyelinap ke dalam hatinya. Ia belum tahu apa yang terjadi, tapi ia percaya Allah selalu punya rencana terbaik. Hajar menunggu dengan hati yang penuh harap. Setiap desir angin yang datang ia artikan sebagai tanda. Dan akhirnya, dari kejauhan, tampak dua sosok yang ia kenal. Suami dan anaknya kembali, berjalan bersama. Tidak ada luka, tidak ada duka. Hanya senyum dan ketenangan yang terpancar dari wajah mereka. Air mata mengalir di pipi Hajar. Namun kali ini bukan karena sedih. Itu adalah tangisan lega dan syukur. Ia tahu Allah telah menerima keikhlasan mereka, telah menjadikan keluarganya sebagai lambang ketundukan dan cinta sejati pada Sang Pencipta. Tahun-tahun berlalu, Hajar pun meninggal dunia dengan tenang, di sisi putranya yang tumbuh menjadi nabi. Tapi kisahnya tak pernah mati. Setiap langkahnya di antara Syafa dan Marwah menjadi syariat dalam ibadah umat Islam, sa'i, yang dilakukan jutaan manusia setiap musim haji. Air Zam-Zam yang dulu memancar karena tangisan Ismail dan perjuangan Hajar, kini mengalir abadi, menjadi berkah bagi siapapun yang meminumnya. Hajar bukanlah ratu, bukan pula perempuan dari kaum bangsawan. Tapi Allah mengabadikan namanya dalam sejarah kemanusiaan. Sebagai ibu yang rela ditinggal demi iman. Sebagai perempuan yang berlari demi cinta. Dan sebagai manusia yang percaya bahwa Allah tak akan pernah meninggalkan hambanya. Warisan Hajar adalah warisan iman. Dan setiap tetes air Zam-Zam adalah pengingat bahwa dari air mata seorang ibu, lahirlah kehidupan yang tak pernah padam.